Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channel Debinosif. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan ke videonya dan selamat menikmati. Selamat berjumpa teman-teman, kali ini Debinosif akan membahas tentang kupu-kupu, mari kita mulai. Daur hidup kupu-kupu dengan metamorfosis yang sempurna. Tanda-tanda Allah pada kupu-kupu. Ketika Anda melihat kupu-kupu pasti Anda akan dipenuhi dengan kekaguman akan tampilan yang begitu estetis, simetris yang tanpa cacat sedikit pun, warna dan corak yang mempesona. Sekarang pikirkan sepotong kain. Asumsikan bahwa itu adalah sepotong kain yang sangat indah dengan kualitas yang baik yang telah ditenun dengan inspirasi pola kupu-kupu. Apa yang akan Anda pikirkan jika Anda melihat kain seperti itu di etalase toko? Mungkin, keberadaan seorang seniman yang telah menggambar pola kain ini, mengambil sayap kupu-kupu sebagai inspirasi saat menggambarnya, muncul di benak Anda, dan Anda menghargai karya seninya. Dalam situasi ini, Anda juga harus menghargai fakta ini, kesenian yang Anda kagumi bukan milik orang yang menggambar pola kain, mengambil kupu-kupu sebagai contoh, karena itu karya yang luar biasa. Siapakah pencetus corak dan warna sayap kupu-kupu itu? Sayap kupu-kupu yang berwarna-warni dengan pola yang sangat bervariasi merupakan manifestasi luar biasa dari seni warna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sama seperti pola pada selembar kain tidak muncul secara kebetulan, demikian pula warna dan pola simetri pada sayap begitu sempurna sehingga tidak mungkin muncul secara kebetulan. Keragaman desain yang dimiliki kupu-kupu, sebanyak sayapnya, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah adalah zat yang menganugerahkan setiap makhluk dengan karakteristik yang dibutuhkannya. Selain itu, sayap yang indah bukan satu-satunya ciri kupu-kupu yang mencolok. Desain tubuh kupu-kupu juga sempurna dalam segala hal. Kebanyakan kupu-kupu memiliki organ panjang yang disebut belalai yang mereka gunakan untuk mencapai cairan pada kedalaman tertentu. Belalai adalah lidah panjang yang digunakan untuk minum air atau untuk menyedot nektar dari bunga. Kupu-kupu menggulung lidahnya yang panjang ke dalam saat tidak digunakan. Lidah ini bisa 3 kali panjang tubuh kupu-kupu saat dibuka gulungannya. Seperti serangga lainnya, kupu-kupu juga memiliki kerangka yang menutupi permukaan luar tubuhnya. Kerangka luar ini terdiri dari pelat keras yang dihubungkan oleh jaringan lunak tampak seperti semacam pelindung. Bahan kerasnya disebut kitin. Pembentukan lapisan ini terjadi melalui proses yang sangat menarik. Seperti diketahui, ulat melewati proses yang agak rumit yang disebut metamorfosis. Ulat pertama menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Sepanjang proses metamorfosis ini, sedikit perubahan terjadi pada sayap, antena, kaki dan bagian tubuh lainnya. Juga, sel-sel di area kunci yang berbeda seperti otot terbang dan sayap mengatur ulang diri mereka sendiri melalui setiap fase metamorfosis. Selanjutnya seiring dengan perubahan tersebut, hampir semua sistem di dalam tubuh mengalami perubahan, termasuk sistem pencernaan, dan juga yang lainnya. Metamorfosis kupu-kupu adalah sebuah proses pertumbuhan yang melibatkan perubahan struktur. Untuk hewan, perubahan ini bisa dilihat sejak menetas sampai tumbuh dewasa. Menariknya, Pulau Jawa memiliki 600 lebih spesies kupu-kupu. Angka itu belum termasuk jenis kupu-kupu langka dan hasil persilangan antar jenis. Metamorfosis juga terjadi pada beberapa hewan lain seperti ngengat, lalat, kumbang, dan lebah yang juga dinamakan sebagai metamorfosis sempurna. Sedangkan pada hewan lain seperti belalang, jangkrik, kecoa, dan capung mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu dikenal dengan proses dan tahapannya yang cukup banyak dan panjang, bahkan disebut sempurna. Hal itu terjadi sebelum kupu-kupu memiliki bentuk dan warna yang cantik dan indah, seperti yang sering kita lihat. Karena sayapnya dipenuhi dengan sisik dan corak, kupu-kupu ini masuk ke dalam kategori serangga ordo Lepidopter. Serangga bersayap indah ini diketahui lebih aktif di siang hari atau diurnal, maka dari itu jarang sekali ditemui saat malam hari. Karena sifat diurnal yang dimilikinya tersebut, kupu-kupu digolongkan ke dalam subordo Rhopalocera. Kupu-kupu sendiri memiliki banyak sekali macam dan jenisnya. Tercatat ada lebih dari 600 spesies kupu-kupu yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Itu baru Pulau Jawa saja, belum lagi yang ada di wilayah lain. Sebelum mengetahui daur hidup kupu-kupu, kita akan membahas mengenai apa itu metamorfosis yang terjadi pada hewan terlebih dahulu.
agar saat masuk dalam pembahasan daur hidup kupu-kupu kita dapat lebih terhubung dan memahaminya. Metamorfosis. Keterlibatan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan pada hewan, sehingga terjadi proses perubahan bentuk disebut sebagai metamorfosis. Karena adanya diferensial dan sel yang mengalami pertumbuhan secara radikal, hal tersebut dapat terjadi. Namun tidak hanya pada serangga, metamorfosis juga terjadi pada amfibi, tunicata, moluska, echinodermata dan krustacea. Jenis metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua jenis, yakni metaformosis sempurna dan tidak sempurna. Dikatakan sempurna apabila metamorfosis hewan bentuk larva mengalami perubahan yang jauh dengan imagonya atau bentuk hewan dewasa. Ada 4 tahap yang dilalui oleh hewan dengan metamorfosis sempurna, diantaranya adalah telur, larva, pupa atau nimfa, dan imago. Hewan-hewan yang melalui metamorfosis sempurna antara lain seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sementara, ada 3 tahap pertumbuhan yang dilalui oleh hewan-hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, diantaranya adalah telur, nimfa, dan imago. Jadi, tak ada perubahan wujud atau fisik pada hewan yang melalui metamorfosis tidak sempurna. Bentuk hewan setelah metamorfosis dan saat lahir masih sama dengan yang sebelumnya. Hewan-hewan yang melalui metamorfosis tidak sempurna antara lain seperti rayap, walang, jangkrik, kepik, kutu daun, dan capung. Setelah mengetahui tentang penjelasan secara umum dari metamorfosis yang terjadi pada hewan, sekarang mari kita bahas mengenai daur hidup kupu-kupu sebelum terlihat menjadi cuantik dan indah. Kupu-kupu sendiri masuk ke dalam golongan hewan yang melalui metamorfosis sempurna, yakni perubahan yang dimulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga wujud sempurna. Berikut ini proses daur hidup kupu-kupu, yang melalui metamorfosis sempurna secara lengkap dan jelas. Dan bisa kamu perhatikan dengan saksama agar dapat memahaminya. 1. Tahap menjadi telur. Tahap awal yang terjadi dalam proses ini adalah telur. Bentuk pertama saat kupu-kupu lahir ini merupakan wujud paling kecil. Kupu-kupu dewasa yang akan bertelur akan menempelkan telurnya pada ranting atau yang mereka sukai. Dalam sekali bertelur, seekor kupu-kupu dewasa bisa menelurkan sampai ratusan butir telur. Walaupun demikian, tidak semua telur akan menetas menjadi ulat dan bertahan hidup. Ukuran telur kupu-kupu sangatlah kecil namun masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk dari telur kupu-kupu ini sangat bervariasi mulai dari bentuk oval sampai bentuk bulat. Umumnya mereka akan meletakkan di ujung daun atau di bawah daun pada musim semi, panas, dan gugur. Namun hingga saat ini belum diketahui bagaimana telur itu ditempelkan oleh kupu-kupu di bawah daun, bahkan para peneliti pun juga belum mengetahuinya. Telur tersebut hanya diketahui oleh mereka ditempel dengan zat perekat dari induknya, zat itu pun juga belum teridentifikasi apa nama dan jenisnya. Hal yang pasti adalah bahwa zat tersebut cukup kuat untuk menjadi perekat menempelkan telur di bagian bawah daun dan tahan dalam waktu yang cukup lama. Tak hanya berguna untuk merekatkan telur saja, zat lengket itu juga berguna sebagai lapisan luar yang melindungi telur. Karena kulit telur kupu-kupu diketahui cukup keras, maka dari itu telur tersebut dapat bertahan baik itu dalam udara panas ataupun udara dingin. Waktu untuk telur kupu-kupu menetas membutuhkan waktu sekitar lebih dari 1 bulan. 2. Tahap menjadi ulat. Telur kupu-kupu kemudian akan menetas dan menjadi larva yang sudah memiliki tubuh mirip cacing tapi tidak terlalu panjang. Dalam periode ini, ulat memiliki tugas untuk makan sebanyak-banyaknya tanaman yang dihinggapi ketika menjadi telur. Warna dan ukuran yang dimiliki oleh ulat sendiri berbeda-beda, hal itu tergantung bagaimana induk dan jenisnya. Periode ini adalah periode pertumbuhan yang membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulit sekitar 4-6 kali. Fase pergantian kulit pada larva ini dinamakan sebagai instar. Bentuk larva sangat bervariasi, ada yang memiliki bentuk silindris, berambut, berduri, atau filamen. Ulat memiliki racun yang dapat menimbulkan rasa gatal dan alergi bila terkena kulit. Hal itu dimilikinya guna melindungi dirinya. Bahkan serangga yang ukuran tubuhnya 10 kali lebih besar dari ulat dapat terbunuh dengan racunnya tersebut. Pada tahap daur hidup kupu-kupu yang kedua ini, ulat mempersiapkan daur hidup untuk tahap selanjutnya, dengan mengumpulkan energi. Energi yang dikumpulkan seperti memakan banyak daun, terutama yang hijau dan segar, serta daun yang kaya akan nutrisi. Hal itu agar persediaan untuk masa persiapan menjadi kepompong tercukupi dan terpenuhi. Setelah panjang ulat mencapai 5 cm maka ulat akan segera berubah menjadi kepompong.
3. Tahap menjadi kepompong atau pupa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam tahap menjadi ulat bahwa setelah energi yang disiapkan sudah terpenuhi, maka ulat akan bersiap untuk berubah menjadi kepompong. Ulat yang sudah cukup besar atau dewasa akan membuat sebuah tempurung atau cangkang, yang berasal dari benang alami yang diolah dari daun yang dimakannya. Ketika sudah terbungkus, maka jadilah kepompong. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Warna dari kepompong ini juga bervariasi, ada yang berwarna kuning, hijau, atau menyesuaikan dengan warna ranting yang dihinggapinya. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Setidaknya fase ini berlangsung selama 10 hingga 12 hari tergantung jenisnya. Ia akan tidur, dan sebelumnya ia mencerna semua makanan, bahkan dirinya sendiri, dengan enzim yang keluar dari tubuhnya. Proses perubahan menjadi kupu-kupu dewasa butuh tenaga yang besar. Karena banyaknya enzim yang dikeluarkan, ulat akan kehilangan 3 kali berat badannya selama bersemayam di dalam kepompong. Sehingga biasanya kupu-kupu muda yang baru saja keluar dari kepompong akan mencari makanannya dengan segera untuk mengisi energinya kembali. 4. Tahap menjadi kupu-kupu. Setelah proses panjang dan melelahkan, kupu-kupu akan keluar dari cangkang kepompong yang tadi terbentuk. Pada tahap ini hormon akan dikeluarkan oleh kupu-kupu untuk melembutkan kepompong agar mudah untuk keluar. Awalnya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang kecil, kusut, dan basah karena terkena cairan dalam kepompong. Cairan tersebut justru berfungsi sebagai pembesaran sayap kupu-kupu dan dinamakan sebagai hemolim. Setelah itu, kupu-kupu akan memakan nektar bunga untuk mendapatkan energi supaya bertahan hidup. Tapi tak langsung bisa terbang, kupu-kupu ini akan memerlukan waktu untuk mengeringkan diri dan pengembangan sayap selama beberapa saat. Fase pengeringan dan perkembangan juga akan dilewati kupu-kupu, pada tahap ini akan berlangsung selama beberapa jam saja. Saat kupu-kupu mengalami fase ini, tidak ada energi yang dimiliki dan menjadi sasaran empuk bagi pemangsanya atau hewan lain. Oleh sebab itu, hanya makanan yang ada di sekitarnya sajalah yang dapat diandalkan oleh kupu-kupu untuk mengisi energinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saat tubuhnya sudah merasa siap dan kuat untuk membentangkan sayapnya, maka kupu-kupu akan memberanikan diri untuk pergi terbang dan bepergian selayaknya kupu-kupu pada umumnya. Cukup menarik bukan daur hidup kupu-kupu? Jadi tak langsung menjadi indah dan cantik, kupu-kupu harus menjalani proses panjang hingga jadi apa yang kita lihat beterbangan di alam. Kupu-kupu adalah salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Sayapnya sangat indah dan berwarna-warni membuat taman lebih menarik. Apa yang dilakukan kupu-kupu di taman tersebut? Ia hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya untuk mencari makan. Caranya adalah dengan menghisap sari madu atau nektar dari dasar bunga. Tanpa sengaja kupu-kupu yang menghisap nektar membantu penyerbukan. Saat penyerbukan, kupu-kupu membawa serbuk sari pada kepala putik sebuah bunga. Bagaimana? Sudah jelaskah penjelasan yang diberikan mengenai daur hidup kupu-kupu mulai dari tahap pertama yaitu telur hingga tahap terakhir yakni menjadi kupu-kupu? Pemahaman tentang daur hidup kupu-kupu ini juga biasanya dipelajari oleh murid-murid yang masih duduk di bangku sekolah. Bagaimana? Sudah jelaskah penjelasan yang diberikan mengenai daur hidup kupu-kupu? Mulai yang menontonnya dapat memahami dan lebih mengetahui bagaimana daur hidup kupu-kupu, sebelum menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik dan indah dilihat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.